Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Basaniah. Di sini saya akan membahas terkait budaya yang berhasil saya amati, beserta nilai-nilai apa saja yang terbentuk dan muncul dalam pengamatan saya tersebut, serta apa pengaruh terhadap kesehatan mental. Baik, langsung saja terhadap pembahasan. Di sini saya akan membahas terkait budaya judi online di Indonesia. Budaya judi online di Indonesia sudah menjadi fenomena yang kompleks dan meluas, terutama sejak teknologi internet berkembang pesat. Singkatnya, budaya judi online di Indonesia adalah perpaduan antara tradisi perjudian lama yang kini dipermudah oleh teknologi, didorong oleh faktor psikologis, sosial, dan ekonomi, serta diperkuat oleh pengaruh media dan budaya modern. Perilaku kognisi dan emosi dalam kasus judi online sangat dipengaruhi oleh distorsi kognitif dan regulasi emosi yang bisa dikatakan sangat buruk. Dari beberapa kasus yang saya amati, beberapa di antaranya terkumpul menjadi beberapa poin. Untuk poin yang pertama yaitu perilaku kognisi dalam judi online. Distorsi kognitif adalah ketidakseimbangan dalam cara berpikir yang membuat seseorang menginterpretasikan informasi secara tidak realistis. Pada judi online, distorsi ini meliputi beberapa bagian. Untuk bagian yang pertama, yaitu ilusi kontrol. Pemain merasa bisa mengendalikan hasil permainan padahal peluangnya acak. Maksudnya, para player biasanya berhalusinasi bahwa yang mereka lakukan saat ini adalah mampu memperoleh kemenangan saat itu juga. Padahal kemenangan dalam judi online adalah sesuatu yang memiliki representasi sangat kecil. Dan hal itu diketahui oleh kebanyakan player judi online. Untuk bagian selanjutnya yaitu optimisme irasional. Keyakinan berlebihan bahwa mereka akan menang dan mengabaikan resiko kerugian. Artinya, para player judi online biasanya memiliki kepercayaan diri yang sangat kuat. Kepercayaan yang mereka miliki mengalahkan keyakinan yang mereka pahami. Maksudnya adalah bahwa ketika player tahu jika kalah dalam judi itu pasti dan menang dalam perjudian adalah kehokian yang hakiki. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu pemikiran hitam putih. Melihat hasil judi hanya sebagai menang atau kalah secara total, tanpa mempertimbangkan nuansa. Maksudnya, para pemain cenderung menyimpulkan menang dan kalah dari total yang mereka peroleh, tanpa mempertimbangkan perbedaan di antaranya, seperti berapa total yang dihabiskan untuk sampai di titik tersebut. Para pemain judi online cenderung buta atau tidak dapat melihat terhadap kerugian atau uang yang sudah mereka keluarkan. Mereka semata-mata hanya melihat terhadap hasil yang mereka peroleh tanpa mempertimbangkan pengeluaran yang sudah mereka lakukan. Untuk yang selanjutnya, di sini bias konfirmasi. Mencari informasi yang mendukung harapan menang dan mengabaikan fakta kekalahan. Maksudnya, biasanya para pemain memotivasi diri dengan melihat video-video kemenangan yang ada pada platform media sosial seperti YouTube, TikTok, IG, dan lain sebagainya. Dengan melakukan hal tersebut, secara tidak langsung mereka memaksa diri mereka untuk lupa akan kekalahan yang terpampang di depan mata. Mereka tidak memikirkan kekalahan yang sudah dirasakan. Setelah demikian, para pemain akan kembali semangat dalam menjalani kegiatannya tersebut. Mereka akan kembali berpikir bahwa kemenangan dalam judi online adalah sesuatu yang dapat digapai. Dalam kenyataannya, hal tersebut berkebalikan. Kemenangan dalam judi online adalah sesuatu hal yang sangat sulit untuk diperoleh, bahkan hanya beberapa orang yang menang dalam judi online. Untuk bagian yang terakhir di sini yaitu hasrat pemulihan kerugian. Biasanya pada fase ini pemain mengalami kerugian yang cukup banyak hingga
pemain berpikir untuk eh, mengembalikan modal yang sudah dia keluarkan. Pemain tidak memikirkan kemenangan kembali, akan tetapi pemain memikirkan modal, bagaimana modal yang dia keluarkan bisa kembali kepada dirinya. Pada bagian ini, pemain biasanya mencoba memperbaiki keuangan yang hancur, seperti terus berjudi untuk mengembalikan uang yang hilang, yang mana hal tersebut justru memperparah keadaan. Eh, saya pernah mendengar salah satu kutipan bahwa yang berbunyi kemenangan kemenangan seorang penjudi tidak diukur dari seberapa banyak uang yang diperoleh. Akan tetapi kemenangan seorang penjudi adalah ketika dia mampu untuk berhenti. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin terkait perilaku emosi dalam judi online. Judi online memicu produksi dopamin di otak yang memberikan sensasi euforia saat pemain mengalami kemenangan. Sehingga hal tersebut mendorong perilaku berjudi untuk terus berulang. Gangguan pada korteks prefrontal akibat kecanduan judi menyebabkan hilangnya kontrol diri dan pengambilan keputusan yang buruk. Biasanya pemain judi online memiliki pengambilan keputusan yang sangat buruk dalam dirinya karena hal yang sudah dipicu barusan. Emosi negatif seperti kecemasan, gelisah, mudah tersinggung, dan kemarahan sering muncul, terutama saat pemain mengalami kekalahan atau berusaha terus berjudi. Pada remaja pecandu judi online, muncul kecemasan puncak saat tidak berjudi. Ya Allah. Pada remaja pecandu judi online, muncul kecemasan puncak saat tidak berjudi, impulsif, dan amarah yang diarahkan pada keluarga. Dari pemaparan saya barusan bisa disimpulkan bahwa pengaruh judi online sangat luas dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Di antara di antara dampak negatif tersebut yaitu yang pertama kesehatan mental. Judi online dapat menyebabkan kecanduan yang memicu stres berat, depresi, kecemasan, agresivitas, dan bahkan resiko bunuh diri. Kecanduan ini mengganggu stabilitas emosional dan bisa menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius. Untuk poin yang kedua yaitu kerugian finansial. Banyak pemain mengalami kerugian besar seperti banyak hutang, kehilangan tabungan, dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk poin yang ketiga, dampak sosial. Judi online memicu konflik keluarga, merusak hubungan interpersonal, menyebabkan isolasi sosial, dan menurunkan kualitas hidup. Biasanya, pemain sering menarik diri dari lingkungan sosial dan mengabaikan keluarga serta teman yang berada di sekitarnya. Untuk poin yang terakhir yaitu gangguan fisik. Stres berkepanjangan akibat judi online dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik seperti tekanan darah tinggi, serangan jantung, dan gangguan sistem imun. Sebenarnya masih banyak dampak-dampak negatif lain dalam judi online, tapi mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Cukup sekian dari saya. Jika ada yang baik itu murni dari Allah dan jika terdapat hal yang buruk itu murni dari diri saya pribadi. Terlepas dari salahku, aku minta maaf. Terlepas dari salahmu, sudah aku maafkan. Kau tetap orang baik yang dulu kucintai habis-habisan. Lekaslah bertemu tulus yang kau idamkan. Dengan siapapun nanti, semoga dia mampu membahagiakanmu lebih dari aku. Saya Muhammad Iqbal Basyaniah, NIM 67, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.